Hello good friends, kembali lagi di Podcast Station. Untuk teman-teman Podcast Station yang lagi nonton Podcast Station, apa kabar nih? Gimana kabarnya di tahun 2024 ini gitu ya? Oke, untuk teman-teman harapan di tahun 2024 ini semoga semuanya tercapai apa yang kalian inginkan ya. Oke teman-teman, untuk podcast session kali ini kita kedatangan salah satu coach panahan yang memang sudah melatih siswa-siswanya itu sampai ada di kancah internasional gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas aja nih ceritanya seperti apa gitu ya, karena ini cukup menarik untuk kita bahas. Jadi kita langsung aja untuk ngobrol langsung dengan narasumbernya. Halo Om Ardi. Ya. Om Ardi gimana nih kabarnya sekarang Om? Alhamdulillah baik. Baik. Om Ardi sebelumnya makasih banyak nih udah mau mampir ke Podcast Station gitu ya. Nah, di sini mungkin Om Ardi, teman-teman ini masih belum tahu nih Om Ardi ini sebagai apa dan sebagainya lah gitu. Mungkin Om Ardi bisa sapa dulu teman-teman yang ada di rumah Om. Oke, kayak gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, biasa dipanggil Om Ardi kalau di klub. Nah, ya, saya sebagai pelatih panahan ya, kalau di klub, kemudian juga kalau di event saya bertugas sebagai wasit di panahan. Terus saat ini juga sedang menggeluti sebagai event organizer sport gitu, khususnya di olahraga panahan. Oke. Gitu. Om, ya kita lanjut ke pertanyaan awal aja nih ya. Oke. Pertanyaan pertama gitu. Nah, tadi kan udah disebut nih kegiatan yang saat ini itu lebih ke panahan lah ya. Ya. Di situnya kan ada sebagai coach ya Om ya. Ya. Nah, kita sebelumnya mau tahu dulu nih Om, dari awal mula bisa jadi coach itu memang ada pelatihannya sendiri atau kayak gimana tuh? Ya, kalau awal mula saya panahan sebenarnya awalnya dari hobi, bukan Hobi, atlet. Ya, bukan, saya bukan atlet nasional yang bahkan mewakili, bukan. Jadi saya berawal dari hobi, kemudian di tiap daerah biasanya itu ada pelatihan wasit. Pelatihan pelatih. Oke. Ada pelatihan pelatih, ada tingkatannya tuh, ada grade C, grade B, lalu grade A. Kalau grade C itu untuk daerah gitu. Terus kalau grade B untuk tingkat provinsi, terus grade A nanti untuk tingkat nasional. Oh, itu ada tahapan-tahapannya juga ya? Ada tahapannya gitu. Nah, terus saya ikut pelatihan yang grade C. Kemarin baru selesai grade B. Nah, terus setelah grade C baru dapat license untuk melatih gitu. Karena apa? Karena kalau kita nggak punya license pelatih, nah itu bisa dianggap ilegal. Iya. Gitu kan. Nah, berarti untuk saat ini Om Ardi sendiri itu melatihnya itu di daerah kah atau di mana? Kalau melatih, saya lebih melatih di klub sebenarnya. Oh, di klub. Iya, klub saya ada di Jakarta Timur, di Cijantung tepatnya. Gitu. Terus ya kesehariannya dari Selasa sampai Minggu gitu. Kecuali kalau ada event baru saya nggak ngelatih, ada pengganti saya di sana gitu. Karena kan di klub saya tuh ada tim pelatih gitu. Jadi anak ini ada dilatih nggak satu sama satu coach aja gitu. Jadi ada beberapa coach. Oke. Nah, itu apa namanya kalau untuk kepelatihan itu Om? Kalau kayak bola kan ada apa namanya untuk pelatih intinya itu satu tuh. Iya, betul. Nah, kalau untuk dari panas sendiri tetap satu kah atau memang ada job desknya gitu? Sama juga. Sama gitu. Hampir semua cabur saya pikir sama ya. Jadi pelatih fisik ada. Gitu kan. Ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada ada pelatih khusus mental gitu. Itu udah punya ininya sendiri gitu kan, udah punya posnya masing-masing gitu. Nah, kalau saya memang di klub itu lebih ke pelatih teknik khusus untuk yang pemula-pemula. Oh, yang benar-benar dari awal banget. Dari awal gitu banget ya? gitu kan, terutama anak-anak gitu kan, anak-anak kecil yang mereka baru mulai usia 7 tahun, 8 tahun gitu, baru masuk SD. Nah, itu mereka baru mulai latihan. Nah, itu di situ gitu.
Nah itu kesulitannya gimana Om? Dari anak-anak yang 7 tahun mau mencoba untuk belajar panahan gitu. Karena kan mungkin namanya anak-anak ya Om. Iya. Nah itu kan mungkin jadi satu apa ya? Mungkin jadi tantangan Betul. sendiri gitu loh untuk Betul. Om Ardinya gitu. Nah itu gimana Om cara nanganin mereka? Nah, sebenarnya sih buat saya kita bicara bukan kesulitan dulu, tapi kita bicaranya bagaimana kita bisa menangani anak-anak gitu kan. Nah, anak-anak ini kan sebenarnya pada dasarnya mereka lebih senang bermain. Iya. Gitu. Iya betul. Karena dunia mereka dunia main. Dunia main Iya. kan gitu. Nah, cara saya melatih mereka adalah dengan cara bermain. Gitu. Metodenya bermain dulu gitu kan, kita ajak main, terus latihan fisiknya juga bermain gitu kan, gak yang latihan fisik harus mereka lari gitu kan, mereka kan mental nggak mau gitu. Terus baru setelah itu kita masukkan teknik secara pelan-pelan gitu. Kayak gitu, dan itu merasa fun gitu. Jadi kalau dibilang kesulitannya pun nggak ada gitu. Mungkin ada beberapa anak-anak yang memang dia kurang bisa mengikuti aturan. Nah, dan di situ kita lakukan pendekatan secara personal gitu kan. Kenapa kenapa anak ini nggak bisa ikuti aturan gitu, kita tanya baik-baik gitu, kita ajak ngobrol gitu kan. Nah terus sampai mereka akan cerita, mereka nyambung ternyata begini-gini gitu, kamu mau nggak ikut latihan gitu kan, mau latihan, mau Om gitu kan. Nah kalau mau latihan harusnya begini-begini gitu, baru diarahkan gitu. Karena kan mungkin ya kita sama-sama tahu lah yang namanya anak-anak gitu, kayak mereka kan mungkin banyak bercandanya di lapangan. Itu pasti. Ya kan? Itu pasti. Nah itu kan salah satu tantangan buat Om Ardi juga dong selaku coach di situ. Nah gitu. Nah ini selama Om Ardi ngelatih panahan gitu ya, ada nggak sih kejadian-kejadian yang dari kenakalannya mereka sampai akhirnya fatal gitu loh? Kalau fatal sih alhamdulillah enggak gitu, karena di panahan itu sebelum mereka pegang alat, sebelum mereka menggusur, mereka harus tahu rules-nya dulu gitu. Apalagi di panahan ini kan termasuk salah satu senjata tajam ya. Gitu. Jadi aturannya mereka tahu gitu, terus bagaimana cara pegangnya juga mereka tahu, terus bahayanya seperti apa mereka tahu gitu kan. Baru setelah itu kita baru kasih pegang ke mereka gitu. Kalau mereka belum tahu, kita nggak berani kasih pegang. Gitu. Kemudian ada pernah fatal gitu, dan ini pernah kejadian di sekolah gitu kan. Ini udah lama banget. Di klub itu? Bukan di klub, tapi di eskul. Oh di eskul ya. Di eskul, karena memang di eskul ini kan waktu terbatas ya. Nggak seperti di klub. Di klub tuh bisa 1 harian latihan gitu. Tapi kalau di eskul kan hanya paling 1 sampai 2 jam gitu kan. Ya, itu pun seminggu sekali. Nah, karena memang jarang ketemu, mungkin anak ini baru pertama kali datang gitu kan, dia nggak tahu apa-apa, main ambil aja, main tarik lepas aja. Gitu. Akhirnya tetap seperti yang tadi saya bilang, kita lakukan pendekatan personal, terus kita arahkan dengan kita arahkan, baru setelah itu dia paham, baru kita lanjutkan. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu Om, untuk klub ini udah berdiri berapa lama? Di klub saya, tempat saya melatih ini udah lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 10 tahun klub ini berdiri, dan alhamdulillah udah banyak prestasi yang diraih gitu. Bahkan menyumbangkan atlet di tingkat nasional. Oh, udah ada yang tembus nasional? Udah, hasil dari klub itu? Hasil dari klub. Oh, ini udah gokil banget Om. Udah, maksudnya kan kalau udah ada tunas dari situ untuk jadi tunas yang lebih besar, itu udah gokil. Iya, alhamdulillah. Ini kerjasama tim, kerjasama dari tim pelatih gitu terutama, dan kerjasama di orang tuanya juga gitu. Karena supporting system ya pasti dari orang tua juga, dan kekompakan kita di tim pelatih kayak gitu. Nah, ini kan banyak katanya banyak banget nih siswa-siswa Om itu yang udah mendapatkan emas gitu loh, dengan medali-medali turnamen-turnamen gitu ya. Nah itu sebetulnya turnamen itu provinsi, nasional atau daerah tuh Om? Nah kalau dalam kompetisi di panahan nih ada beberapa jenis gitu kan. Ada yang terbuka,
ada yang memang dia resmi dari induk organisasi, yaitu dari Perpani kalau di Panahan. Kalau pertandingan terbuka, siapa aja bisa ikut. Oh gitu. Siapa aja bisa ikut gitu kan. Tapi dengan syarat ya masuk di kategorinya itu gitu kan. Kategori usia biasanya. Tapi kalau misalkan kategori apa namanya? Untuk pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh cabur gitu, induk cabur. Nah, ini biasanya udah terseleksi. Oh gitu. Udah terseleksi di klub, udah terseleksi di daerahnya masing-masing gitu. Karena kan ini akan mewakili daerah, akan mewakili provinsi gitu. Akan udah terseleksi, udah seleksi baru mereka bisa ikut pertandingan resminya gitu. Seperti di Kejurda gitu kan, kejuaraan daerah, terus antar provinsi kan gitu, terus ada kejuaraan nasional juga antar provinsi gitu. Baru nanti setelah itu di tingkat ya, kalau di tingkat nasional kita ya di Pekan Olahraga Nasional di PON. Gitu. Berarti itu nanti ujungnya dari turnamen-turnamen resmi itu kenapa harus diseleksi itu karena diambil yang terbaik. Betul. Ya, karena nanti itu akan dialokasikannya endingnya itu ke PON. Ya. Untuk juga nanti di tingkat lebih tinggi lagi untuk di Olimpiade. Oh, nasional maksudnya. Nasional. Oke. Nah, Om, itu kan dari tadi kan itu cerita tentang Coach Panahan tuh. Nah, memang sebelumnya dari awal mulai itu kan tadi dari mulai hobi gitu. Nah, apa background pendidikan Om sinkron dengan kegiatan saat ini? Mungkin nggak percaya. Kalau background pendidikan saya di keguruan. SPD, sarjana pendidikan. Gitu, saya kuliah di salah satu kampus negeri di Jakarta. Jurusannya pun juga bukan olahraga, walaupun di situ ada jurusan olahraga. Tapi saya nggak masuk di jurusan olahraga. Saya di jurusannya justru ke pemrograman pendidikan. Oh iya, kurikulum. Kurikulum dan teknologi pendidikan. Gitu. Kalau masalah korelasinya adalah kalau dibilang sport ya nggak beda gitu. Cuma ada gitu. Salah satunya adalah manajemen sistemnya. Gitu. Jadi manajemen sistem yang saya pelajari di kampus itu saya terapkan di klub. Gitu. Dan itu terjadi jadi kesinambungan gitu. Ilmunya ya pasti kepake. Gitu. Karena kan ini cukup menarik ya. Bahkan ini sangat menarik dari ilmu pendidikan atau SPD. Kok larinya jadi ke Coach Pana gitu loh. Ini kan ya mungkin agak sedikit beda lah, tapi di dalamnya ternyata masih ada gitu. Masih ada. Setidaknya lah nggak banget gitu. Nah, sebelumnya Om, kalaupun misalkan sekarang kan Om Ardi itu di Coach Panahan. Sebelumnya itu karena basicnya SPD, sempet di sekolah dulu atau memang langsung di situ? Oh iya, jadi kalau karir saya sendiri Panahan sih belum lama. Panahan itu baru berarti? Panahan baru. Oh gitu. Baru berapa ya? Kira 11 tahun lah. Ya udah lama kalau 11 tahun. Justru awal karir saya itu di guru TK bahkan. Oh, benar-benar dari dasar nih. Benar dasar. Gitu. Karena memang basically sebenarnya juga dulu aneh juga gitu kan. Aneh juga karena waktu SMA saya nggak suka sama sekali sama anak kecil. Tapi setelah lulus SMA saya jadi guru TK kan. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya ngelihat sesuatu yang unik. Dari sisi anak gitu. Jadi suatu saat saya ngamatin anak-anak gitu kan. Kok kenapa sih mereka berisik gitu? Gitu. Mungkin anggapannya gitu ya. Kenapa sih mereka tuh susah diatur gitu kan? Kok kenapa sih mereka susah gitu? Nah itu tadi ternyata memang anak-anak itu dunianya dunia main. Gitu. Mereka nggak seperti kita orang dewasa, kita harus diajak serius, ajak diskusi, enggak gitu. Ternyata mereka sangat unik gitu di balik ke keberisikannya mereka, di balik kenakalan mereka gitu kan gitu. Nakalnya pun kan nggak sampai kriminal kan gitu kan, ya nakalnya anak-anak. Gimana sih gitu kan. Nah dari situlah mulai suka saya mendalami sampai akhirnya saya pun sebelum kuliah di
kampus negeri ini saya kuliah di apa sih namanya Akademi Guru TK. Oh, berarti sebelumnya sempat kuliah dulu. Sempat kuliah di Ambil jurusan apa itu? PGTK, Pendidikan Oh iya, Guru Taman PGTK, Kanak. Gitu. Dan itu guru teman-teman saya tuh ibu-ibu semua gitu. Iya. Karena kan kebanyakannya ibu-ibu. Saya laki-laki waktu itu cuma 3 orang gitu. Nah terus udah apa namanya udah di situ, nah disitulah saya belajar. Oh ternyata anak-anak begini ya. Nah, karena mungkin performa saya sebelumnya saya pernah di teater, akhirnya saya dipanggil sama satu sekolah gitu kan, karena sekolah itu butuh guru laki-laki untuk di TK. Nah mulailah di situ eksplorasi yang tadinya cuma observasi, langsung praktek kan di sekolah itu. Oh ternyata banyak ya, sambil belajar juga, belajar sama guru-guru yang sudah pernah yang udah ngajar di situ udah lama, sambil saya belajar di kampus juga. Yang melihat anak-anak tuh hal-hal yang oh begini ya, oh ternyata selama ini saya salah ya gitu kan, oh ternyata selama ini saya begini ya gitu kan. Nah sampai itu ya ketemu anak-anak udah humble banget, sampai Udah terbiasa lah, udah terbiasa ya gitu. Nah oke. Nah di sini Om, dari data yang kita dapat kan bukan hanya dari guru TK, bahkan kita itu cuma mendapatkan data itu Om itu sebagai guru musik di situ. Ya, jadi nah setelah guru TK berkembang ke guru musik gitu, karena di sekolah itu ada mata pelajaran musik dan gurunya belum ada. Karena background saya juga di musik gitu kan, saya punya saya tuh banyak berkesenian di musik sebelumnya, sebelum kuliah, bahkan dari SMP punya karya-karya musik, tapi memang bukan yang sekolah musik secara formal, begitu, dilakukan secara otodidak. Karena hobi mungkin ya. Hobi juga gitu, karena mungkin punya skill di musik, akhirnya saya diaplikasikan lah gitu. Diajak untuk jadi guru musik, bisa nggak? Ya coba saya aplikasikan, ternyata lancar, bisa, alhamdulillah. Nah saat itu berkembang, nah ingat-ingat ternyata kuliah saya ini keteter. Yang kasihkan ngajar itu. Nah iya ini, enggak itu kan udah selesai. Oh udah selesai. Ini yang di kampus negeri nih. Oh iya yang di kampus negeri, sebut aja WJ gitu. Ya. Nah, ternyata keteter kuliah saya nih gitu kan. Jatah 7 tahun di kampus ya habisin tuh kan. Bocor deh kan. Nah, terus sampai dekan saya cuma bilang gini, Ardi kamu mau lulus pakai ijazah apa enggak gitu. Iya. Karena mungkin udah terlalu lama kelamaan. Iya. Ya pakai lah gitu. Udah selesai, akhirnya ya udah saya putusin untuk tidak bekerja. Gitu. Saya selesaikan urusan kampus sampai selesai wisuda. Nah baru setelah itu nggak ngajar lagi tuh, cuma karena memang saya lagi nggak pengen jadi guru gitu. Saya ingin melanjutkan cita-cita saya dulu waktu SMA. Saya pengen kerja di stasiun TV. Cita-citanya itu? Iya. Gitu. Sebagai apa cita-citanya? Apapun itu. Yang penting di stasiun TV? Stasiun TV. Gitu. Emang dulu pernah jadi campers kan, kameramen gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Ternyata saya kerja sebagai telco. Ya. Di telco, terus juga di editing. Terus ternyata ternyata di TV begini gitu kan. Nah, terus ada panggilan lagi sekolah. Kembali lagi ke sekolah ngajar. Padahal udah ada di ranah cita-cita itu. Iya, udah jadi cuma sebentar. Terus balik lagi ke sekolah. Nah, barulah setelah itu saya ada, karena sekolah ini baru, sebenarnya bantuin teman. Sekolah ini baru saya kembangin segala macam sampai akhirnya saya jadi kepala sekolah di sekolah itu. Di situ. Nah, sampai jadi kepala sekolah, terus sekolah itu udah maju, udah besar, saya tinggal. Kenapa ditinggal? Padahal posisi Om Ardi di situ udah jadi kepala sekolah, udah enak lah. Terus dengan lembaga udah mulai berkembang. Karena apa ya? Karena saya tuh nggak suka yang klimaks. Saya tuh senang ngebangun gitu, tapi jangan sampai ketika di titik puncak saya tuh masih ada di situ gitu. Karena apa? Karena saya harus banyak yang saya bantu gitu. Banyak yang harus saya kerjakan di tempat lain, makanya saya tinggalkan.
gitu. Dan akhirnya dilanjutin lah sama teman-teman yang lain. Dilanjutin sama teman-teman yang lain gitu kan. Nah setelah itu barulah masuk ke dunia panahan. Itu di tahun berapa Om? Masuk di dunia panahan tuh di sekitar tahun berapa? 2014 ya. 13 14 saya lupa. Ya. Sekitar tahun segitulah gitu. Nah, terus baru tuh serius yang tadi ikut pelatihan, ternyata lulus. Oh, berarti pas awal masuk ke panahan itu Om langsung masuk ke pelatihan. Iya. Oh. Kan kalau panahan sih sebenarnya hobi kan dari dulu udah lama, dari zaman sekolah juga udah panahan, cuma nggak serius, maksudnya nggak seserius yang ya sampai ikut lomba jadi atlet gitu, cuma ikut-ikutan aja gitu. Nah mulai ini sekarang diseriusin karena teman saya yang dulu ngajak latihan lagi gitu, terus dia bilangnya ada pelatihan tuh, lu mau jadi pelatih nggak gitu. Ya udah coba aja, coba ikut pelatihan itu, alhamdulillah lulus, terus jadi pelatih dan yang melatih sampai saat itu. Nah, di awal 2016, 17 ya, saya lupa apa akhir 2017 itu. Nah, itu coba diajak untuk gabung di apa namanya, untuk jadi wasit. Waktu itu wasitnya bukan wasit skala besar ya, maksudnya jadi wasit cuma di dalam klub gitu. Iya. Oh, ternyata jadi wasit enak nih gitu kan. Mencoba lah. Terus saya coba, akhirnya diajak untuk di beberapa event yang udah mulai agak besar lah gitu kan, jadi wasit. Nah, terus sebelum itu udah pelatihan tuh, udah pelatihan sampai ikut pelatihan sampai akhirnya saya tugasin di Asian Para Games, tapi waktu itu bukan wasit gitu kan, masih apa ya namanya, agent archer gitu. Nah sampai di situ barulah, setelah itu jadi baru di wasit serius sampai sekarang. Oh, berarti kalau intinya pengakuan wasit lah ya. Ya pengakuan wasitnya itu dari tahun berapa? Pengakuan wasitnya benar-benar pengakuan wasit itu 2019. Oh, berarti baru kemarin ya, baru-baru ya. Ya, tapi mungkin kalaupun berbicara tentang ilmu di dalamnya, Om Ardi udah paham betul lah. Karena kan dari karir panahan aja udah hampir 11 tahun lah ya. Dari 2013 kan? Iya, sekarang gitu. Ya, itu udah 11 tahunan lah, Om. Nah, oke, mungkin ini untuk teman-teman juga, kalaupun misalkan kalian ada yang mau belajar panahan ya Om ya. Ini kan dari usia minimalnya berapa sih Om? Usia sih sebenarnya panahan nggak kenal batas usia. Jadi usia paling tidak dia sudah mengerti bagaimana tanggung jawab, bagaimana cara megang, cara narik, dan tahu tingkat bahaya gitu. Itu dia boleh ikut panahan gitu. Nah kalau di klub saya sendiri biasanya sih anak-anak yang udah ngerti untuk tanggung jawab itu adalah yang usia 7 tahun gitu. Makanya di usia-usia segitu yang kami terima untuk ikut latihan gitu. Karena anak yang di bawah itu, kalau anak TK kan masih banyak apa namanya sih, masih perlu belajar lagi gitu, banyak ya, dan pendampingannya harus intens. Sedangkan kan kalau di klub anaknya kan, di klub itu 1-10 satu pelatih megang 10 anak gitu, pegang 10 atlet. Kalau memang misalkan ada anak yang lebih kecil, mereka masih yang aku mau segala macam, itu kan mau nggak mau harus fokus di anak itu gitu. Jadi ntar kesian yang 9-nya. Iya sih, betul banget Om. Ya, jadi mungkin ini kalaupun misalkan ada teman-teman ataupun orang tua anak-anak yang nonton podcast ini, kalaupun mau belajar tentang panah, itu bisa nanti untuk DM ke Medsos Podcast Station ataupun ke Om Ardi langsung. Boleh. Gitu. Nah, nanti tempatnya di mana Om, bisa disebutin ke teman-teman tempat dan klub? Di nama klub saya Kings Archery School. Kings Archery School, nah sama nih jersinya dipakai. Kings Archery School itu lokasinya ada di lapangan tembak Pragosa Satya di Cijantung, di Yonkaf 7. Yonkaf 7 Cijantung, Jakarta Timur. Nah, itu untuk teman-teman ataupun orang tua yang punya anaknya mau belajar panahan gitu ya, mau mungkin kedepannya jadi atlet panah, itu bisa nanti mau DM ke medsos kita ataupun ke Om Ardi, ataupun mau langsung datang ke tempatnya pun nggak apa-apa ya, boleh banget gitu ya, karena di situ nanti banyak banget lah ilmu tentang panahan dan sebagainya. Untuk trial free, trial free. Ada waktunya?
Waktunya enggak. Ya kita waktu tuh biasanya kalau trial itu biasanya dapat satu sesi sekitar satu sesi trial tuh ada sekitar setengah jam. Oh gitu. Nah itu mungkin bisa aja kan nanti Bisa. ada teman-teman yang pengen belajar dulu nih, pengen coba dulu gitu kan, bisa ya, ada itunya juga. Nah nanti jangan lupa kalaupun misalkan mau itu datang langsung ataupun ke medsos kita gitu ya. Om, ini terakhir Om, untuk teman-teman di rumah nih, bisa kasih tips and trick nih Om, karena kan dari tadi Om Ardi kan yang dilihat dari ceritanya itu dari guru TK, terus mencoba untuk mewujudkan impiannya kan, gitu, cita-citanya, tapi udah ada di titik itu mencoba hal baru. Itu kan sangat menarik Om, dan itu mungkin nggak semua orang bisa melakukan hal itu, gitu loh. Nah ini Om bisa kasih tips and triknya deh untuk teman-teman yang ada di rumah Om. Nah, sebenarnya ini sama tipsnya sama seperti saya kasih ke atlet-atlet saya. Gitu. Pertama ya harus fokus. Harus fokus gitu. Jadi apapun bidangnya gitu kan, apapun apa yang kalian lakukan, mau di bidang olahraga, di seni atau di apa itu harus fokus. Jangan sampai kalian punya dua pemikiran, dua pekerjaan gitu kan, harus fokus gitu. Karena apa? Kalau kita nggak fokus itu banyak banget korbannya, korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, bahkan finansial ya, gitu. Nah kedua berani, gitu. Yang kedua harus berani gitu, harus berani menentukan pilihan, harus berani menentukan tujuan, gitu. Karena apa? Kalau saya biasanya ngasih ke atlet saya begini gitu kan, the greatest victory of all adalah the greatest against yourself. Jadi kamu bisa melawan semuanya. Musuh-musuh kamu itu adalah sebenarnya musuh kamu itu ada di dalam diri sendiri. Gitu. Diri sendiri adalah musuh terbesar. Musuh terbesar, gitu kan. Kamu bisa ngelawan rasa ego kamu, kamu bisa ngelawan rasa egois kamu bisa ngelawan rasa malas kamu, rasa ketidakmauan kamu, yaitu kamu jadi pemenang di situ. Karena udah melawan rasa itu semua. Yang seharusnya itu nggak harus ada, justru itu nggak harus ada. Itu yang harus kita lawan. Itu yang harus kita lawan gitu. Karena pemenang sesungguhnya adalah ya mereka yang bisa ngelawan ego pribadi. Oke, ini untuk teman-teman yang ada di rumah, apa kata Om Ardi barusan itu tolong untuk coba dilakukan. Jangan merasa, kadang kayak gini Om, dia itu merasa ketika dia terpuruk nih, dan dia akan terbawa dengan suasana. Nah itu loh. Jadi mungkin termasuk diri sendiri ya. Diri pun sama kayak gitu. Ketika itu sulit banget untuk melawan diri sendiri, maka harus adalah dorongan dari teman-teman dan sebagainya. Nah ini yang paling penting. Kita juga ketika kita berteman gitu kan, apalagi ketika kita sedang jatuh gitu, jangan sampai kita ke teman yang bawa aura negatif. Gitu. Kita harus datang ke teman yang memang membawa aura positif gitu. Kalau kata Opik kan tombo hati itu 5 perkara. Kan? Nah, yang 5 itu penting ketika kita sedang jatuh. Nah, itu yang harus kita jalani. Oke, ini untuk teman-teman jangan lupa pokoknya jangan sampai stuck di situ-situ aja. Ketika kalian sedang ada di masa terpuruknya, cepatlah kalian untuk merubah itu semua, mencoba hal baru. Kalaupun misalkan satu kegiatan ataupun satu hal itu belum selesai ataupun gagal, ya kalian cobalah hal baru untuk merubah semuanya itu ya Om ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman, sekali lagi diingetin, kalaupun misalkan ada yang mau belajar tentang panahan itu bisa DM ke medsos kita ataupun langsung ke Om Ardinya, atau mau datang langsung ke tempatnya pun nggak apa-apa ya Om ya. Dan di situ nanti mungkin langsung ketemu sama Om Ardi ya di sana ya. Boleh. Ya nanti bisalah sebutin aja kalaupun misalkan datang ke sana dapat nemu informasi dari podcast station gitu kan. Nah nanti ada inilah gitu. Oke Om Ardi, mungkin pembahasan kita cukup di sini dulu gitu ya Om ya. Dan ini terima kasih banget Om Ardi udah sama-sama, saya juga terima kasih waktu kesini gitu ya, udah cerita-cerita gitu ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, and komennya untuk podcast station. Dan
Nanti kalaupun misalkan ada yang mau ditanyain, kalau nggak berani ke Om Ardinya bisa langsung ke podcast station ataupun langsung di komen di bawah aja ya. Jadi biar nanti kita langsung DM kalian gitu ya. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.